Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, padibuan gaul yang budiman di mana berada, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, kewujudan, keberkahan. Yang sedang sakit senantiasa kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang punya masalah dalam hidup diberi pencerahan dan diberi posisi terbaik menurut Allah, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang halal dan baik nyata dari segala penjuru yang Allah kehendaki dan dimudahkan ikhtiarnya. Amin Allahumma amin. Pemirsa sekalian, berpijak dengan pengalaman saya pribadi kurang lebih sebelum bulan puasa kemarin, di mana kami sering membuat konten soal Palestina. Ini berpijak dengan konten kami yang berjudul Genosida di Jalur Gaza. Ternyata waktu itu yang hadir adalah salah satu panglima dari bocah nakal yang menguasai pimpinan negara yang sampai sekarang masih mendolimi daripada saudara kita yang ada di Palestina sana. Dari dialog tersebut silakan dicek kalau tidak salah. Panglima bocah nakal ini juga mengatakan bahwa mereka menyampaikan suatu saat akan di Nusantara juga ada manusia yang akan dikuasai daripada pasukan bocah nakal. Kalau di jalur Gaza sana, manusia-manusia yang dikuasai oleh bocah nakal atau bocah itu, mereka menguasai teknologi perang yang sangat canggih. Peralatan militernya mereka canggih, teknologi perangnya mereka canggih, berbagai macam senjata mereka punya. Itu kalau di Palestina sana. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri kelompok manusia yang dikatakan panglima dari bocah nakal tadi yang dikirim untuk di Nusantara ini? Kali ini kami akan cek prosesi goibnya. Semoga ada manfaatnya buat kita. Sekiranya ada pencerahan buat kita, mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Amin Allahumma amin. Kali ini saya temani mediator saya, Mas Ahmad Fadlullah. Apa? Mas Ahmad aja, Pak. Mas Ahmad Hakim siapa? Lukman Hakim. Itu siapa itu? Kameramen. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Cinta Ahmad. Alhamdulillah. Selamat ketemu kita ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Takdir bentengi. Saya mohon kalau penyusup tidak masuk ya. Akhiri ya. Bersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Silakan. Mudah-mudahan yang mengganggu atau mengasuh diikat semuanya, sehingga yang masuk, yang debu Anda betul-betul yang diizinkan dan betul ceritanya tentang keberadaan daripada panglima bocah nakal yang diomongkan oleh kelompok dari negara Israel sana. Adakah yang sekarang sudah menguasai orang-orang di Nusantara? Doakan mudah ada manfaatnya dan insya Allah ada pencerahan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, goib yang tahu mengenai omongan panglima dari Dajjal yang mengatakan suatu saat di Nusantara juga ada orang-orang yang dikuasai jasad-jasad bentuk nyata dari bocah nakal. Saya mohon kalau diizinkan yang muslim saja. Bisa mau diizinkan. Yang diizinkan, saya mau datang ke sini. Masuk tubuh ini yang asli. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau salam kamu bohong, bukan yang asli, salam kembali pada kamu sendiri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Betapun lapisamu jebol. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Banyak dari golongan iblis
yang mengikuti mau menyusup masuk dalam jasad anak ini. Silakan bersihkan dulu dengan ilmu yang Anda punya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, dengan jin sang yang nurjaya. Semua yang sudah masuk terikat jadi satu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selamat datang di tempat saya. Sebelum kita berdialog panjang lebar, boleh aku dengan suguhan? Silahkan. Boleh ya? Ya. Ya Allah. Suguhan lengkap yang paling dia suka, wujud nyata di dalamnya, di depannya. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan dinikmati. Aku juga mau ngopi, mau rokok, silakan. Terima kasih. Saya mohon izin menikmatinya. Lanjutkan. Bismillah. Ayo kita ngopi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mau merokok? Ya, mau. Itu ada Allah. Rokok dari tempat kamu monggo, terserah dari Kudus juga ada, lengkap, tinggal pilih. Terima kasih. Sama-sama. Itu kan pusat tempat bikin rokok Kudus, kurang retek Kudus ya. Fresh lagi Allah. Terima kasih atas suguhannya. Ya, bikin ngantuk hilang semua fresh lagi. Dah. Maaf. Anda nih golongan apa? Saya dari golongan jin muslim. Jin muslim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Boleh tahu siapa nama? Ya, panggil saja Wibowo. Wibowo. Berapa usia Mbah Bowo? Di usia manusia kurang lebih sekitar 1000-an tahun. Dunia manusia itu ya. 4 tahun. Awas Mbah Bowo, banyak penipuan kalau dia tubuh ini langsung dibersihkan Mbah Bowo loh. Ya, biar senjata saya yang akan menumpasnya ketika ada yang mengupingnya. Otomatis sallallahu alaihi Muhammad. Nggih. Ini Mbah Bowo. Waalaikumsalam. Kita panggil Mbah ya. Silakan. Panggil Mas juga gaya udah. Kok tebal kali kumisnya Mbah Bowo itu? Bukan hanya kumis, jenggot juga. Saya. Kayak bajenggot. Sudah sampai ke sini. Kayak bajenggot teman saya itu. Hah? Yang mana? Itu yang kemarin saya ketemu. Yang lama tidak ketemu. Kita bayangin ini loh. Alhamdulillah sama juga sini. Coba. Cuman saya kurang di sini saja. Coba dilihat kenapa itu Mbah dia. Teman saya itu. Ya. Dibantu lah. Ya salah golongan iblis yang tidak terima. Pasti akan menyerang, melukai. Langsung iblis tuh. Dari manusia. Langsung iblis. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Udah agak baik dia kan? Ya, doakan saja yang terbaik. Nah, sudah. Udah bisa agak sehat kan dia? Karena manusia? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbah Bowo, maafkan saya kalau banyak tanya. Aku begini orangnya Mbah Bowo. Saya usil, suka guyon. Jangan marah Mbah Bowo ya. Ya. Mbah Bowo umur di dunia manusia 1000 tahun. Kalau di dunia jin berapa usia itu, Mbah? Di dunia jin kurang lebih 3 kali lipatnya daripada manusia. Oh gitu ya, jadi alamnya beda ya frekuensinya Mbah ya. Ya, waktu kami lebih cepat dibandingkan daripada manusia. Mbah Bowo, tadi bilang assalamualaikum berarti jin dan muslim. Betul. Boleh bercerita bagaimana keislaman Anda Mbah Bowo? Ya. Keislaman saya sendiri, saya mengikuti arahan daripada penguasa gunung di sebelah timur. Kalau saya boleh menyebutkan, yaitu penguasa salah satunya daripada Gunung Bromo yang sudah masuk muslim mengikuti beliau penguasa di alam gaib, Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Saya dan juga teman-teman saya otomatis tunduk dan patuh pada pimpinan yang sudah muslim mengikuti arahan dari beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana, penguasa di alam gaib kami. Islaman saya seperti itu prosesnya. Oh, jadi Islaman Mbah Bowo oleh penguasa Anda di Gunung Bromo sana. Betul. Jadi sekiranya sama, dunia manusia itu sama dengan jin sama dakwah gitu ya? Alhamdulillah sama. Kalau kamu di manusia kan juga diperintah untuk dakwah seperti ini.
contohnya sama kawan-kawan sering belajar bersama. Jin juga seperti itu. Ya, sama kegiatan sama manusia. Oh. Ada yang kafir, ada yang muslim, Oh. ada yang berdakwah, dan juga ada yang sengaja memfitnah. Itu ajaran yang tidak benar. Oh, baru tahu saya. Jadi jin juga ada yang nakal juga kalau begitu. Ada. Salah menyalahkan, benar membenarkan sendiri. Oh gitu. Terus ini Mbah Bowo, sebelum masuk ke tubuh teman saya tadi di mana sampai posisinya? Saya masih bertugas di wilayah sana, di agak lereng Gunung Bromo, di mana hutan. Saya dikasih salah satu tugas untuk mengamankan apabila ada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, salah satunya meminta kekayaan di sana. Saya tidak bolehkan manusia itu untuk mengikuti hawa nafsunya. Saya sadarkan manusia itu tugas saya supaya maksiat-maksiat ya berkurang di sana. Tadi kenapa saya bisa masuk di sini? Ada golongan cahaya yang sengaja mendekati saya. Apabila saya nanti diperbolehkan tugas-tugas saya dan apa-apa yang saya ketahui, silahkan nanti disampaikan di sini. Gitu. Ngapain dulu Mbah Bowo, terus merokok Mbah Bowo. Terima kasih. Berarti rokoklah kudu saja kalau gitu ya. Kan bumi asih sampean. Terus Mbah Bowo kemarin ikut nggak bertugas ke sana, ke Palestina? Alhamdulillah diizinkan. Ikut? Masya Allah. Cuman saya hanya beberapa hari waktu saja. Karena di Nusantara ini banyak jin-jin muslim yang berbondong-bondong, bahu-membahu membantu untuk membantu perjuangan daripada muslim-muslim di Palestina. Karena di sana juga banyak dari golongan-golongan hitam, golongan-golongan iblis yang membantu daripada negara Israel. Oh iya. Terima kasih. Berarti ada pengalaman juga sampai luar negeri ya Mbah Bowo ya. Alhamdulillah. Orang Mbah Bowo sate Mbah Bowo. Jam-jam punya jenggot sama kumis terus serem gitu sama aku loh. Lari aku nanti. Tidak apa-apa. Kamu sebagai manusia juga punya jenggot dan kumis. Tak kelak terus. Tidak boleh saya pakai itu. Tidak boleh saya punya itu. Saya elegan. Tidak tahu nanti. Kok Scooby-Doo ya. Siko jarang-jarang. Mbah Bowo, terima kasih. Mohon maaf saya mengganggu tugas Anda ya. Nah, gini Mbah Bowo, kamu tahu ini di mana? Walaupun di alam gaib kan sering juga melihat frekuensi kami kan? Iya. Tahu kan frekuensi kita kan? Istilahnya apa nyambungnya kita lah. Allah mintakan jin dan manusia untuk beribadah pada Allah kan gitu. Betul. Jadi lebih sama, saya juga banyak tahu dikasih tahu sama jin muslim bahwa tata cara ibadah mereka juga sama kan gitu. Iya. Nah, ya sholat, ya puasa Ramadan, ya sering dakwah seperti ini kan begitu. Nah, sama kira-kira. Ya juga sama. Pengalaman Mbah Bowo ketika berdakwah sama dunia jin kayak apa? Coba ceritakan. Ya. Yeah. Berdakwah di golongan jin. Ada kalanya kami mengalami kesusahan sedikit-sedikit. Karena daripada jin yang saat ini belum muslim, ya dikatakan jin fasik, itu ada ikatan dan hubungan melalui golongan, entah itu siluman maupun golongan iblis. Iblis pun tidak rela jika jin fasik yang saat ini diperbudak untuk mempengaruhi manusia di dalam hal-hal kehidupannya untuk berbuat maksiat. Itu dia tersadar daripada jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah. Maka itu ketika kami menyadarkan, menyampaikan bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, bukan hakikatnya jin untuk membantu ataupun mengarahkan ke manusia ke arah maksiat. Harusnya sama-sama jin dan manusia ya sama-sama beribadah. Ketika saya menyadarkan dan memberikan informasi, kami mengalami kesulitan dengan pertarungan dengan golongan iblis. Ada yang kami bisa sadarkan dan ikut dengan beliau Sang Hyang Nucaya Nirwana. Ada yang bersikukuh karena sudah diberi keilmuan yang sangat banyak daripada golongan iblis. Ya disitulah takdir Allah yang berjalan. Kami hanya menjalankan apa yang kami bisa mampu. Jadi Mbah menyampaikan juga karena perintah Allah, takdir Allah berada di situ ya. Menyampaikan semampu sampean gitu Mbah ya. Jadi jin yang lain mau ikut dengan sendirinya monggo,
walaupun ada pertemuan ikut ya mau enggak itu hanya Allah gitu. Nah, Betul. itu tanam betul. Gini, Mbah Bowo. Tadi Mbah Bowo mengatakan pernah bertugas di Palestina. Ini Mbah Bowo, saya pernah mencari tahu soal tentang gaib. Tentang kenapa orang-orang negara-negara itu ya yang mendolimi saudara kami di Gaza itu mereka hampir-hampir tidak memperdulikan dengan aturan-aturan dunia. Misalnya yang selama ini mereka gaung-gaungkan, yang selama ini mereka besar-besarkan masalah hak asasi manusia, ya. Pada mereka sendiri nggak taat. Kalau bangsa lain ya sedikit hak asasi manusia geger mereka. Nah, tapi kalau mereka sendiri yang melakukan, seolah nggak ada dosa. Dengan seenaknya mereka membunuh perempuan, anak-anak, orang sipil yang tidak bersenjata. Dan alasannya mereka memiliki kebenaran. Saya cari informasi soal kegoibannya, itu adalah pasukan Dajjal yang menguasai manusia di tubuh orang-orang yang dolim itu. Itu pengetahuan saya dari dulu yang pernah tak panggil mengenai genosida di Gaza. Kalau penglihatan Mbah Bowo gimana tentang orang-orang yang dolim di Gaza? Ya, memang di negara Israel manusia di sana tidak seperti layaknya manusia. Manusia yang ambisi dengan kekuasaan, serakah dengan kekuasaan, mengambil hak-hak daripada orang lain. Karena di dalam dirinya sendiri banyak golongan-golongan yang bertanduk sudah bersemayam sangat banyak. Disitulah terhubung juga langsung dengan makhluk yang diceritakan di akhir zaman itu, yang mempunyai kesaktian yang sangat tinggi, di mana dia akan menyesatkan seluruh umat manusia. Disitulah sangat banyak, dan di sana banyak pembunuhan membabi buta, brutal, tidak peduli entah itu orang tua, anak kecil sedang sholat maupun menjalankan ibadah, semuanya dibantai, tidak ada rasa kemanusiawi. Karena hukum internasional itu bisa dinegosiasi dengan mudah. Makanya dengan semena-mena sendiri pengen menghancurkan manusia yang di sana. Itulah prosesnya. Ya, jadi bantai intinya mereka kebanyakan dikuasai oleh bocah nakal itu kalau begitu. Sudah nyatu dalam jasad. Allahu Akbar. Karena apa yang dia lakukan sudah melampaui batas daripada manusia, tidak punya rasa kemanusiawi. Minum dulu Mbah Bowo. Terima sama kasih. ngopi Mbah Bowo. Walaupun nggak saya tawari, kalau minum sendiri Mbah Bowo ya. Sama Mbah Bowo ya. Alhamdulillah. Jadi menurut informasi Mbah Bowo yang pernah bertugas di sana, betul kiranya bahwa mereka yang berbuat dolim di sana itu sudah menyatu dengan bocah nakal kalau begitu. Iya. Mereka dibekali dengan senjata-senjata canggih-canggih itu, betul. Nah, kalau untuk jin-jin muslim yang dulu pernah berjuang, alhamdulillah juga diizinkan melumpuhkan daripada persenjataan-persenjataan yang sudah canggih. Sudah canggih, alhamdulillah. Nah, ini Mbah Bowo, di sela-sela dialog saya, ini gaib yang menyatu ke jasad orang-orang yang ada di sana itu mengatakan sama saya, suatu saat kami akan kirim pasukan kami ke Nusantara dan akan menyatu dalam tubuh orang Nusantara. Ya. Nah, ini yang ingin saya tahu, bagaimana menurut Mbah Bowo dengan perkataan gaib yang dari sana tadi mengenai akan mengirim pasukan-pasukannya yang menyatu dalam tubuh orang-orang Nusantara. Boleh cerita, Mbak? Ya. Sekarang katanya. Sebenarnya itu juga atas dari izin dan kehendak Allah. Siap. Rencana dan takdir Allah ke depan. Ya, memang benar apa yang dikatakan daripada manusia yang sudah di dalam semayam golongan iblis akan memperpanjang, memperluas daripada panglima-panglima daripada bocah nakal untuk menyebar ke seluruh dunia, khususnya yang terberat, musuh terbesar, yaitu lahir dari bumi Nusantara, di mana bumi Nusantara saat ini sudah berkilauan cahaya yang sangat terang benderang. Disitulah panglima-panglima Dajjal ingin meredupkan cahaya-cahaya itu. Dan apabila ada manusia yang lengah daripada cahaya itu, disusupi daripada panglima Dajjal yang akan berproses waktu demi waktu, akan
reinkarnasi menyatu dalam jasad manusia itu. Takutnya ya dia akan membawa ajaran sendiri, benar-benar sendiri, menyalahkan orang lain meskipun sama-sama menjalankan perintah Allah. Disitulah bahayanya, membedakan sangat sulit dan tipis sekali. Gitu. Jadi benar kiranya bahwa omongan gaib dari Israel sana yang mengatakan akan mengirim pasukannya untuk masuk menguasai Nusantara ada nyata sekarang sudah mulai bergerak. Saat ini sudah banyak sekali untuk menggoda manusia yang mempunyai cahaya terang dan tersambung. Ingin meredupkan cahaya-cahaya itu. Tadi Mbah mengatakan ingin meredupkan cahaya apa maksudnya itu? Boleh cerita apa? Ya. Di dalam manusia ada jasmani dan rohani. Ketika manusia itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, taat, ridho atas ketentuan Allah, dan dia menjalankan dengan bimbing orang yang benar-benar Allah yang menunjuk langsung. Disitulah ibadahnya itu, rohaninya itu semakin terang benderang, dan itu berjalan terus menerus cara istiqomah, menjalankan dengan ikhlas tanpa embel-embel apapun, mengharap apapun, entah itu disanjung manusia, menyogok Allah, gitu. Itu. Terus lagi ini tadi Mbah mengatakan walaupun sudah ada timbul cahaya, tapi karena kelengahannya bisa disusupi oleh pasukan bujang nakal, kayak apa ceritakan Mbah? Ya, daripada dia membeda-bedakan, dia menyalahgunakan dari apa yang dia pernah pelajari. Disitulah dia membeda-bedakan daripada apa yang dia pelajari. Nafsunya itu semakin muncul di dalam hati. Biji-biji hitam yang ditimbulkan akibat nafsu-nafsu itu. Dan Panglima-Panglima Dajjal bisa membaca pikiran daripada hati dan manusia ini. Lengannya di mana ini? Itulah dia bisa mengetahui ibadahnya nanti diperpanjang lagi, diperbaiki lagi, dan bisa mengoreksinya sendiri. Disitulah nanti dia akan menyamar sebagai guru pembimbing. Disitulah yang sangat disayangkan. Manusia itu membangun jalannya sendiri untuk menuju kepada Allah. Karena untuk menuju Allah itu harus perlu proses yang panjang. Ada tongkat estafet. Allah yang menunjuk manusia itu untuk disampaikan kepada halayak manusia. Itulah sangat tipis sekali. Jadi kalau saya sarankan Mbah ya, jadi menurut penangkapan saya, bagi mereka yang sudah belajar seperti yang tadi Mbah ke arah cahaya, tapi ke arah benih-benih keinginan tertentu itu yang hitam-hitam di dalam rohani manusia akan tumbuh semakin besar ketika dia tidak menyadari daripada apa yang disampaikan guru pembimbingnya secara jasad manusia, di mana cahaya itu redup sampai ke atas, diindahkan, diingatkan, dibenarkan sendiri tanpa ada dasar yang benar. Dia hanya mereka-reka dengan akal dan hati, padahal itu hanya nafsunya dia sendiri. Suka ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Atau lebih apa saya katakan merasa bisa gitu. Betul. Karena golongan iblis yang sangat tinggi-tinggi bisa memberi keilmuan yang sama. Itulah jalan dia membentuk jalannya sendiri untuk menuju kepada Allah. Jadi mungkin dia punya target tertentu gitu. Salah satunya pengikut yang sangat banyak. Itu kan sangat melenceng daripada apa yang dia pelajari dulu. Nek soal melenceng ini kan memang sangat sulit dibedakan, Bah. Karena kami sendiri juga sama-sama belajar, kadang-kadang secara zahir nggak terlihat kan gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Menurut pengamatan Mbah Bowo ya, saat kami hadir ke sini, aku memang ingin tahu, memohon pada izin beliau Nirwana mengenai keadaan itu, Mbah yang hadir. Kalau menurut penglihatan Mbah yang di alam gaib, kayak apa sekarang situasinya di Nusantara ini? Ya, situasi saat ini banyak daripada iblis-iblis yang sangat tinggi-tinggi ilmunya, sangat tinggi-tinggi,
dia sudah mengintai manusia-manusia di mana dalam proses kerohanian menuju Allah, biji-biji hitam ini bisa dilihat daripada golongan iblis yang sangat tinggi-tinggi ilmunya. Disitulah kelengahan daripada manusia yang belajar rohaninya. Saat ini dia sudah merancang bagaimana kalau dia sudah merancang juga teman-temannya diperkuat lagi, membenarkan daripada perjalanan menuju Allah, membenarkan diri sendiri, dan tanpa ada, ya sangat miris sekali kalau saya menceritakan lebih jauh lagi. Jadi versi mereka sendiri gitu, Ya, tanpa melalui jalur pembimbing yang benar selama ini begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Toh sudah begini, kira-kira siapa yang selamat dari bujuk rayu iblis, Mbah? Hanya kita mohon pada Allah. Maksud sampai sendiri kan juga malu seperti itu kan? iya, Ketika Mbah Bowo dan rekan-rekan yang masih istiqomah, apakah di dunia jin juga mengalami seperti itu, Mbah? ada Ada? yang dia murtad juga, Oh, keluar daripada Islam. Jin yang dulu beribadah ditaklukkan juga. Iblis juga tidak terima ketika jin muslim dia berdakwah juga tidak. Apabila lengah juga diambil untuk dijadikan budak. Oh, ada juga seperti itu. Banyak sekali. Jadi sama di dunia manusia sekarang ini. Iya. Terus kalau menurut pandangan Mbah Bowo, bagaimana agar jin yang sudah muslim taat dan manusia yang belajar taat ini terselamatkan? Itu apa yang bisa Mbah sampaikan pada kami? Ya. Ketika manusia itu sudah belajar kembali kepada Allah, Ya. dengan guru yang benar, dan bisa ketika di saat masa lalunya dia mengalami entah itu sakit jasmani dan rohani, ketika dia belajar kembali kepada Allah, menyesali apa yang dia pernah lakukan di masa lalu, dia mengalami kesakitan di dalam jasad, di dalam rohani, dalam ibadahnya, itu harus disyukuri ketika dia belajar dengan guru bimbing yang benar. Itu disyukuri dulu. Dan apabila ketika di dalam perjalanan rohani dia tidak bersyukur, pasti akan membanding-bandingkan dengan guru pembimbing yang lain. Disitulah kalau manusia tidak bersyukur, sudah menemukan guru yang benar, tidak dipegang erat-erat daripada omongan guru itu. Iblis itu bisa menyerupai apapun. Iblis itu bisa mengabulkan keinginan manusia apapun. Disitulah kalau tidak dipegang erat-erat, pasti akan putus. Jadi setelah manusia selalu berupaya bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan begitu. Ya, ketika dulu tidak belajar kembali kepada Allah, sering sakit-sakitan, ibadah tidak tenang, sering marah-marah kepada manusia lain, masalah tidak ada solusinya. Ketika belajar kepada guru yang benar, itu ya terjadi atas kehendak Allah. Hati ternyata senang, ibadah tidak memikirkan apapun selain menyembah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal kecil itu tidak disyukuri, ya kemungkinan akan mencari pembimbing daripada manusia-manusia yang lebih pintar. Ajajil juga lebih pintar daripada malaikat. Itulah mencari pemuas nafsu sendiri gitu ya. Mungkin ingin cepat kaya, mungkin ingin punya ilmu yang aneh-aneh gitu ya. Di sini kok gak ada ilmu apa gitu kali ya. Tapi ini minum dulu Mbak Bowo sama merokok Mbak Bowo. Tambah asik aja ini. Mudah-mudahan saya bisa menerima. Jadi betapa pentingnya rasa bersyukur pada Allah. Jadi rekan-rekan saya kan saya bilangin yang dulu malas sholat, itu disyukuri dulu lah. Nggak usah neko-neko gitu Mbak Bowo ya. Dulu kami kan malas sholat, masih juga nakal dulu kan. Ada perubahan jadi itu disyukuri dulu, nggak usah neko-neko, itu sering tak sampaikan. Mudah-mudahan saya juga berkekuatan gitu Mbak Bowo ya kan. Ya. Ini Mbak Bowo, kalau pasukan bocah nakal yang ada di Israel sana atau sekarang mendolimi saudara kami di Gaza, mereka dibekali dengan kekuatan senjata militer yang sangat mutakhir, sangat canggih ya. Punya nuklir, punya polido, macam-macam lah. Alat militer itu sangat canggih sekali. Itu yang di sana. Kalau manusia yang dikuasai oleh bocah nakal di Nusantara ini, kan nggak mungkin mereka punya senjata, nggak mungkin mereka punya bom. Dibekali apa oleh bocah nakal yang di Nusantara ini? Ayo. Ya, kalau
untuk manusia di Nusantara khususnya ini. Karena kalau ditarik mundur ke belakang, dulu Nusantara ini banyak manusia-manusia yang sakti-sakti. Manusia yang punya keilmuan, entah itu bisa terbang, kebal daripada segala senjata, dan bisa keliling di Nusantara. Dengan keilmuan-keilmuan itulah di akhir zaman ini juga menyambung. Dan daripada pasukan-pasukan daripada bocah nakal itu menyesuaikan daripada masa lalu bumi Nusantara dengan akan memberi keilmuan daripada manusia-manusia yang akan dijadikan boneka hanya untuk panglima-panglima daripada bocah nakal diberikan keilmuan yang sama. Dan apabila sangat tipis sekali manusia-manusia ini menyamar sebagai manusia yang taat, tapi hati manusia hanya Allah yang bisa melihat. Apa tadi? Manusia ini menyamar seperti orang taat begitu? Ya. Taat gimana maksudnya? Bisa dilihat secara dohir manusia? Manusia itu dia hanya berpura-pura menjalankan seperti kewajiban-kewajiban manusia bumi Nusantara ini. Dia hanya menyamar, tapi dalam isi hati manusia hanya Allah yang tahu. Begitu. Mereka juga dibekali ilmu-ilmu yang tadi Mbah bilang? Betul. Jadi kalau yang panglima bocah nakal yang di daerah sana dibuat dengan senjata mutakhir itu, kalau di Nusantara mereka dibuat dengan ilmu kesaktian begitu? Saktian, kepintaran, bisa menjabarkan ilmu-ilmu yang terdahulu juga bisa. Bisa berbicara panjang lebar, akar, struktur daripada keimanan maupun yang lainnya. Dari secara teori mereka canggih ya. Tapi kalau dibalik lagi, Ajajil pun lebih pintar daripada malaikat gitu kan. Dalam hal ngomong loh, dalam menyampaikan, tapi isi hati siapa yang tahu gitu. Tadi Mbah mengatakan untuk selamat semua itu yang penting kita harus pandai-pandai bersyukur pada nikmat Allah gitu ya. Ini Mbah Bowo, terima kasih atas keterangannya. Jadi ternyata omongan yang disampaikan oleh Panglima Bocah Nakal yang ada di Israel sana terbukti sekarang di Nusantara juga ada. Ya bentuk nyatanya adalah orang-orang yang sebetulnya orang taat dan mereka punya ilmu-ilmu sing aneh-aneh itu. Dan sekarang sudah menebar mana-mana wallahu alam. Sebelum kita berbicara Mbah Bowo, apa yang bisa Mbah Bowo sampaikan pada kami? Ketika manusia sudah kembali kepada Allah, belajar bertobat, belajar beribadah dengan benar, dan sudah menemukan apa hasil-hasil daripada kembali kepada Allah, entah itu sakit yang hilang, hutang sudah lunas, itu dipegang erat-erat, jangan sampai lepas, jangan sampai tergiur dengan orang-orang dengan embel-embel, entah itu nanti kau diberi pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah. Jangan sampai tergiur dengan hal itu, karena iblis menipu sangat jauh dan sangat bisa jauh dan sangat hebat. Itulah jangan sampai kalau sudah menemukan guru yang benar-benar membimbing kepada manusia ke dalam benar-benar bisa dimanfaatkan di dunia ini, jangan sampai lepas meskipun nyawa taruhannya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Mbah sampaikan tadi itu ya Allah, manusia mati siapa tahu kan Mbah, di depan kita baik sepertinya tapi balik hati siapa yang tahu kan gitu. Betul. Sebelum Mbah kembali silakan dihabis subuhan saya. Terima kasih. Sekiranya ada sesuatu yang mau bantu kami silakan, boleh kan? Kami bantu Mbah. Ada yang mengintip sedikit. Siapa yang ngintip? Cewek? Kan golongan Tasik. Di mana Mbah? Di atas. Ngapain dia? Untuk mencari informasi. Yang ngintip buta matanya Allah selamanya terbakar. Mbah, lihat. Mana? Sudah buta terbakar. Silakan Mbah, salam buat teman-teman di sana berjuang. Emang saat ini belum ada perintah untuk beri perlawanan? Ada, cuman belum terbuka dengan sangat menyeluruh. Siap nih. Terima kasih Mbah Bowo, monggo saya bertugas. Saya mohon izin pamit. Siap. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan ke atas saya. Sama-sama Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, dari fresh lagi normal. Sehat? Sehat. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan santai kami dengan jin yang Mbah Bowo ya dari Gunung Bromo yang bercerita mengenai keadaan daripada di Nusantara ini tentang keberadaan daripada Panglima Bocah Nakal.
Ini berpijak dari konten saya sebulan yang lalu ketika mencari sisi gaib genosida di Gaza. Ternyata terbukti bahwa sekarang di Nusantara pun sudah banyak di antara orang-orang yang dikuasai oleh bocah nakal. Jika ingin paham silakan disimak pemirsa, ini mudah manfaat untuk rekan-rekan kami yang sudah satu frekuensi. Seperti itu pesannya. Kita bersyukur saja dengan apa yang ada pada kita saat ini. Sering saya bilang orang usah neko-neko. Masya Allah, saya pribadi dan rekan-rekan sering mudoroso lah. Awal muasal kita belajar amaliyah itu berangkat dari maaf, suka maksiat, males sholat, males ibadah amal soleh. Nah sekarang alhamdulillah diberi kemudahan. Itu dulu disyukuri dulu. Betapa orang tahu bahwa sholat waktu itu wajib, bahkan itu dari tiang agama, tapi sangat berat dilaksanakan. Terbukti di lapangan, silakan disimak. Dan alhamdulillah bagi daripada amaliyah diberi kemampuan untuk waktu, mungkin rezeki juga lancar, badan sehat, itu dipegang terus, disyukuri oleh neko-neko. Apabila kita punya yang lain-lain, akhirnya ya mudah disusupi seperti tadi yang diomongkan Mbak Bowo. Itu rekan-rekan kami yang request menikah keadaan sekarang ini. Jadi benar kiranya bahwa setelah Gaza sana diporak-porandakan oleh Panglima dari bocah nakal, ternyata mereka juga mengirim pasukannya untuk menguasai jasad orang-orang yang ada di Nusantara ini. Dan sekarang sudah mulai terjadi. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Amin. Amin, Allahumma amin. Banyak orang tahu secara teori bahwa namanya bocah nakal itu sangat sakti sekali. Ya, orang minta ini dikabulkan, orang ini dikabulkan. Nah, disinilah makanya itu kita sering belajar mengendalikan nafsu, keinginan sing ndak itu. Memang sangat berat, itulah makanya kita sering mohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah, taufik pada kita, diselamatkan dengan fitnah akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Terlepas di semua itu, semua kejadian yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah sudah menghendaki, pasti akan terjadi walaupun seluruh makhluknya menolak. Termasuk konten saya kali ini juga terjadi atas kehendak Allah. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Apabila ini kebenaran, itu mutlak dan datangnya. Di sini banyak kesalahan, itu karena kebodohannya pada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu.